muncul nama Edi, tokoh misterius yang mempunyai ladang ganja di sekitar Gunung Bromo. Ini jawaban terhadap siapa sih sebetulnya yang mempunyai ladang ganja itu. Kok tahu-tahu informasinya drone menyorot menemukan sekian hektar ladang ganja. Semua tidak mengakui, tidak ada yang mau disalahkan. Tiba-tiba muncul Edi. Muncul pada suasana puasa bagi muslim melaksanakan ibadah. Bagaimana menurut kalian, apakah Edi sosok yang menjadi kambing hitam terhadap peristiwa ini, atau ini adalah sebuah by design yang kita tidak tahu ada apa hubungannya dengan yang terjadi di negeri ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sosok Edi misterius sepertinya kita tidak percaya ini adalah orang yang sebenarnya. Karena kalau dia dikatakan sebagai tukang sayur, penjual sayur, selanjutnya orang pasti mudah menghafalnya, tapi sudah sekian bulan tidak ditemukan. Tapi semua mengatakan tidak bertanggung jawab dengan ladang ganja di Bromo. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya ada apa dengan ladang ganja di Bromo ini, dan siapa di balik itu, dan what behind the skin. Pertama kita baca di Detik, judulnya heboh ladang ganja di jalur Bromo Semeru hasil rekaman drone. Ini yang pada awalnya semuanya memelototi. Wah, gara-gara ini drone tidak boleh, tapi langsung ditolak oleh para pengelola Bromo. Wah, bukan itu sebelumnya. Benarkah? Kalau kita membaca di Kompas, Kemenhub, temuan ladang ganja di Bromo tak terkait dengan pembatasan drone. Ini katanya. Sebenarnya bagaimana? Jadi kalau di sini drone sebagai kambing hitam, Edi sebagai kambing hitam, sebenarnya ada apa? Kemudian yang terakhir adalah di Tempo. Siapa Edi, tokoh misterius di balik ladang ganja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kalian pilih yang mana? Tentunya kita semuanya pilih, tetapi kita cuplik-cuplik. Intinya adalah temuan ganja, ladang ganja, pelarangan drone, muncul Edi, sang misterius. Kita baca di Detik, heboh ladang ganja di jalur Bromo Semeru hasil rekaman drone. Ini sebuah rekaman video menampilkan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) viral di media sosial. Hasil rekaman drone tersebut dikaitkan dengan berbagai kebijakan TNBTS. Ini kebijakan yang dimaksud yakni larangan penerbangan drone serta aturan baru tentang kewajiban menggunakan pemandu pendakian. Netizen menyebut kebijakan itu disangka pautkan untuk melindungi ladang ganja. Langsung disangkutkan. Mungkin kalian kok ada benarnya, tapi
dikatakan salah. Dilarang drone, takut ketahuan wajib pemandu, takut nyasar ke ladang tutup sementara, masa panen perbaikan masa tanam orang hilang. Salah jalan, masuk ladang, kebakaran hutan, buka lahan, tiket mahal. Jadi sepertinya orang kemudian berpikir ini larangan drone ada hubungannya, meskipun diklarifikasi terkait dengan hal itu, sehingga diklarifikasi sampai Kemenhub, temuan tentang ganja di Bromo tak terkait dengan pembatasan drone, langsung memberikan semacam klarifikasi bahwa Kementerian Kehutanan mengungkapkan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pertama kali ditemukan September 2024. Wah, ini sudah menghitung bulan. Menurut Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Setiawan Bidat Moko, temuan tanaman ganja merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang ditangani Polres Lumajang. Pada 18-21 September 2024, tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar TNPTS, Polres Lumajang, siapa Edi, tokoh misterius di balik ladang ganja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini yang ada di Tempo. Penemuan ladang ganja di Semeru pada September tahun lalu menarik perhatian masyarakat, apalagi muncul kabar di media sosial tentang larangan penerbangan drone di area tersebut. Padahal pengungkapan lahan tanaman jenis narkotika itu disebut karena bantuan pengguna pesawat tanpa awak itu, drone. Saat ini kasus ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Lumajang. Warga sekitar mengatakan disuruh seseorang bernama Edi menanam ganja di TNPTS. Pengadilan Negeri Lumajang dalam sidang Selasa 18 Maret 2025 memeriksa 3 terdakwa, yaitu Tomo bin Sutarman, Tomo bin Mistam, dan Bambang bin Narto. Ketiganya warga dusun Pusung, Dawur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Kemudian di depan majelis hakim, ketika terdakwa mengaku memperoleh bibit dari Edi yang mengarahkan ke titik-titik mana saja ganja itu harus ditanam, segala kebutuhan seperti bibit ganja dan pupuk dari Edi. Ketika terdakwa mengaku saling mengenal karena masih tetangga, bahkan Tono adalah menantu Tomo. Terdakwa juga mengaku bersedia menanam ganja di kawasan konservasi itu karena mendapat 150.000 setiap kelahan. Setelah panen mereka dijanjikan 4 juta per kilogram. Tapi sebetulnya siapa sih Edi? Pecinta masa depan lagi, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini yang selanjutnya menjadi tanda tanya besar oleh semuanya. Intinya bahwa tidak ada satupun yang ingin disalahkan atau menjadi orang yang semacam dibidik terkait dengan kesalahannya. Bagaimana kalian, apakah ini adalah by design atau ini alamiah? Dan sebetulnya kalau alamiah, sebenarnya siapa sih Edi? Di Edi, menurut analisis saya, pertama, bahwa terkait dengan Bromo, atau kalau bahasanya itu adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memang di situ sering terjadi sesuatu yang muncul tiba-tiba. Beberapa waktu yang lalu ada kebakaran savana. Efeknya atau ada hubungannya dengan seseorang yang sedang foto wedding, pernikahan,
selanjutnya membakar sedikit dan kemudian terbakar semuanya. Dan selanjutnya pada kesempatan saat ini, drone menemukan ganja. Dan ada informasi bahwa drone tidak diperbolehkan. Kalau mau ke sana juga harus ada guide. Ini semua menjadi satu terkait dengan apa yang terjadi di kasus Dana. Bahwa terjadi larangan itu iya untuk menampilkan drone, bahwa harus ada pendamping itu iya, bahwa ada ditemukan itu ganja itu iya, sehingga pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi kalau berbicara bulan-bulannya maka sebetulnya ganja itu tidak pada saat ini, tetapi yang viral adalah hari-hari terakhir ini. Di sini menariknya antara viral dan proses hukum yang ada. Bisa saja itu adalah tema yang berbeda, bisa saja menjadi satu tema. Intinya bahwa ada sebuah peristiwa hukum yang diproses oleh penegak hukum, tapi juga ada sebuah peristiwa bahwa drone mendapatkan. Sangat mungkin kalau itu terjadi bahwa drone itu ya terjadi pada saat ini, dan kemudian bahwa ada peristiwa hukum, mungkin awalnya tahu tentang peristiwa hukum, tapi hal itu tidak menjadi hal dominan karena sementara ini sepertinya tidak diberitakan yang viral begitu. Kemudian yang kedua, mungkinkah sosok Edi itu menjadi kambing hitam? Karena sampai saat ini belum ditemukan dan semuanya mengarah kepada pedagang sayur. Ini adalah misterius. Kalau berbicara bisnis besar, maksudnya karena uangnya banyak, coba bayangkan 1 kilo dihargai 4 juta. Daunnya itu lebih tinggi daripada tembakau. Dan ketika setiap kebun sang petani 3 orang itu diberi 150.000. Maka masa sih masyarakat tidak bertanya-tanya terkait dengan ganjakah atau sesuatu yang dilarang? Mungkin orang Matanda itu kan orang desa. Mungkin enggak, atau mengapa orang-orang lain, tetangga lainnya tidak bertanya-tanya? Itu kan masih menjadi perbincangan. Tetapi selanjutnya Edi pedagang sayur yang menjadi poin target yang sampai sekarang belum ditemukan. Kalau menurut saya sih bisa saja ini adalah sebenarnya, tapi bisa saja ini adalah semacam sebuah karangan yang sebenarnya ada yang melakukan, tetapi untuk menyembunyikan maka ya seperti Edi itu adalah orang yang tidak tersentuh. Bisa saja dia adalah orang yang untouchable, apakah karena dia punya pangkat atau lainnya, tapi selanjutnya sampai sekarang menjadi kambing hitam tapi tidak ditemukan. Saya sebetulnya mudah sih kalau memang mau menemukan, kalau memang itu adalah yang sebenarnya. Kecanggihan alat dari penegak hukum itu mampu untuk menemukannya. Apalagi sudah sekian lama. Kemarin itu loh, terkait dengan peristiwa perampokan mobil ojek online dibawa ke Jombang lewat Blitar atau sebaliknya, itu ditemukan sampai Cepu, Blora. Ini kok sepertinya baik-baik saja, aman-aman saja. Itu boleh dong seseorang kemudian bertanya-tanya. Semoga saja ini bukan semacam pengalian isu, dan sosok Edi semoga saja bukan tokoh fiktif untuk itu, tapi suatu saat akan ditemukannya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sorotan yang lebih utama adalah TNBTS. Sampai Raja Juli Antoni, sang Menteri Kehutanan,
itu temuan ladang jadi Bromo tak terkait dengan pembatasan drone. Kemenhub menyampaikan begitu. Apakah sudah tidak ada yang bisa menjawab di level bawah? Atau ini karena memang wartawannya yang hebat bertanya sampai sana? Atau sang Kemenhub itu yang pengen mengklarifikasi secara langsung, secara jantan? Kalau menurut saya, TNBTS itu sebetulnya bisa mengklarifikasi semuanya, bahwa sudah melakukan klarifikasi, tapi selanjutnya adalah bagaimana public trust terkait dengan hal itu. Maka kalau menurut saya, supaya apa yang disangkakan negatif tidak terjadi, maka ya perlu dijelaskan secara detail mengapa drone dilarang, mengapa harus ada pendamping setiap pendaki, dan yang lebih utama adalah cek klarifikasi semua karyawan ASN ataupun yang menjadi bagian dari TNBTS terkait dengan kekayaannya, diri dan keluarganya. Nanti akan ditemukan apakah sosok Edi itu adalah bagian dari mereka atau ya sebenarnya itu adalah orang lain. Semoga bermanfaat menjadi perbincangan kita. Semuanya harus setuju dengan pemberantasan pidana yang ada di negeri, apalagi terkait dengan ganja. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.